If only you knew, but who the hell cares what you're into? Like what's that about? Yeah, yeah, yeah. Yeah, like the what? What's that about? If I show up, let it blow up. If I turn up, let it burn up. If I'm fired up, let it light up. Like a what? What's that about? Halo, selamat sore Sobat 7 Kepo. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama gue Rian, hari ini kita kedatangan narasumber yang fenomenal, yaitu girl band asal Indonesia. Yang udah pasti jago dance dan juga jago nyanyi. Penasaran? Kita udah lihat nih tadi salah satu teasernya. Nah, kita kasih lihat lagi yang satu ini. Oh honey, I walk through fire for you. Just let me adore you. Oh honey, I walk through fire for you. Just let me adore you. It's the only thing I'd ever do. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Something about you makes me wanna do things that I shouldn't. Something about you. I'm so sick of that same old love, that shit tears me up. I'm so sick of that same old love, my body's had enough of that same old love. That same old love. Nah, itu dia bintang tamu kita kali ini, yaitu Blitzen. Give me an applause. Halo Blitzen. Bisa tolong dikenalin nggak sih ke Sobat 7 nih nama-nama membernya, terus habis itu asalnya dan juga kalau perlu positionnya nih di Blitzen. Halo semuanya, aku Michelle-ta, umur aku 22 tahun, asal aku dari Jakarta. Halo, aku Sazura, umur aku 20 tahun, dan aku dari Jakarta. Halo, aku Yasha, umur aku 18 tahun, aku dari Jakarta. Nah, gimana sih rasanya baru debut udah mempunyai viewers 1 million? Ini gimana nih rasanya dan juga mungkin exciting-nya atau experience-nya? Jujur kita seneng banget, karena ini benar-benar di luar ekspektasi kita banget. Dan kita selalu thankful banget sama Watermelons yang selalu dukung kita, selalu kasih support buat kita. Kalau misalnya dari masing-masing kalian nih, kan pasti mempunyai personality yang beda, habis itu juga masing-masing tuh pasti punya ambisi yang berbeda-beda nih. Boleh dikasih tau nggak sih siapa leadernya dan bagaimana nih buat ngegerakin Blitzen ini untuk sukses sampai sekarang? Di sini leadernya aku dipilih karena aku orangnya yang paling dilihatnya yang paling bisa tegas, gitu aja. Kalau di skill kita semua sama rata, cuma karena lebih tegas aja dipilih. Jadinya bisa dimarahin. Oke. Tapi kalau misalnya dari kecil emang Sazu atau mungkin Mikaela atau Yasha ini suka nyanyi kah atau dance, atau misalnya baru sekarang nih punya ambisi untuk ya udahlah kita bikin girl band, abis itu emang mempunyai ambisi yang sama untuk sukses atau gimana nih? Kalau aku dari kecil emang suka nyanyi sih sama dance. Mungkin dance-nya tuh baru mulai pas SMP gitu sukanya. Terus ikut acara atau lomba gitu bareng. Jadi ya, suka aja jadi aktif gitu ya. Emang punya gambaran pengen jadi public figure one day gitu. Kalau aku emang suka nyanyi dari kecil, tapi kalau dance baru mulai SMA ini, soalnya emang kebetulan teman-temanku itu banyak yang dancer, jadi aku ikut juga. Kalau Sazu nih, Sazu suka nyanyi sama dance juga nih udah pasti, atau gimana? Dua-duanya atau cuma nyanyi doang?
Aku dari kecil udah suka nyanyi. Aku dulu pengennya ikut teater Broadway gitu. Wow. Tapi passionnya lebih ke nyanyi lagu-lagu pop yang bisa dibawa ke stage. Boleh nggak sih diceritain dikit nih ke Sobat 7 pengalaman sebelum debut gitu kan, berarti masih trainee gitu. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman uniknya, misalnya mungkin perjuangan-perjuangan kalian sebelum debut juga, abis itu mungkin ada nggak sih yang kepikiran kayak emang kita nih bakal sukses nih tiga-tiganya, atau mungkin ada kesibukan sendiri atau gimana? Menurut kita bertiga, pengalaman unik itu harusnya kita itu line up-nya berempat. Tapi setelah dievaluasi berkali-kali, dilihat cocoknya bertiga. Oh, oke. Berarti yang debut ini bertiga awalnya berempat gitu ya. Kalau misalnya selama trainee ada nggak sih kepikiran emang bakal sukses nih debut sampai sekarang? Atau misalnya kayak, ya udahlah mau lanjutin sekolah aja atau gimana? Nggak kebayang sih, udah bisa sampai sini. Jujur seneng banget, kayak syukur banget kayak sedangkan sejauh ini gitu. Kalau misalnya dari Blitzen sendiri, ini kan pasti ada role-role-nya nih. Kalau misalnya Sazu tadi udah bilang sebagai leader, nah biasanya kan ada main vokalis, habis itu mungkin ada rapper, atau mungkin main dancer. Bisa nggak sih dijelasin ke Sobat 7 juga, siapa sih nih role-role di Blitzen ini? Sama kayak tadi Sazu bilang sih Kak, karena kita balance ya semua talentnya. Jadi di sini kita nggak punya official position kayak siapa yang main vokal dan lain-lain. Jadi biar kitanya tuh bisa kembangin semua yang kita bisa tunjukin gitu bakatnya. Kalau misalnya ditemu awal nih pas kalian kan berarti kan trainee bareng-bareng nih. Ketemu awalnya tuh dari mana sih? Jujur kita dulu pas sebelum audisi tuh beneran nggak kenal sih. Kita nggak kenal, kita bertiga tuh nggak kenal sampai kita ikut online audition, terus baru offline itu kita baru ketemu, ngobrol, baru kenalan, baru mulai masa-masa bondingnya. Berarti kalau misalnya kalian kalau nyanyi itu emang pasti nggak diragukan lagi nih, karena kita lihat dari YouTube juga kalian banyak latihan-latihan juga dan suara kalian itu really amazing. Nah kalau misalnya untuk dance nih, ada nggak sih kesusahan atau mungkin kayak ada nggak sih yang paling susah koreonya atau selama latihan? Kalau koreo cukup susahnya tuh kalau misalnya kita lagi mau kompakin, tapi kalau selama kita sih latihan kalau belum sampai kompak tuh belum selesai kan. Kita harus sampai kompak dulu tuh baru detailnya sih, kita selalu fokusin ke detail gitu. Dan sejauh ini yang paling susah tuh mungkin di bagian bagian lagu yang kita koreonya agak slow mo. Nah di situ kita cuma karena dibantu oleh Sazu. Jadi kita selalu bantu karena juga saling melengkapi. Kalau misalnya kita urutin nih, berarti sebelum kalian mulai dari sampai debut sekarang nih, jangka waktunya berapa lama sih mulai dari kalian trainee, terus habis itu recording untuk kalian video klip dan lain-lain hingga sekarang debut, itu berapa lama ya berarti jangka waktunya ya? Kita dari mulai training sampai debut itu setahun lebih sih. Setahun lebih. Tapi kalian ini berarti dari sekolah yang beda-beda masing-masing gitu ya? Berarti bertemunya di Blitzen ini gitu? Kalau misalnya selama latihan nih dari masing-masing personal, mungkin dari Yasha atau yang lain, susah nggak sih selama kalian latihan nyanyi ataupun dance gitu, koreo-koreonya dari personal kalian sendiri tuh sebenarnya ngerasa emang ini gampang atau emang ini susah atau gimana? Pasti kan setiap orang tuh beda-beda ya Kak. Maksudnya misalnya aku di sini nggak susah, tapi misalnya mau nyentuh brand lain agak susah. Nah gitu, pasti ada gitu. Tapi setiap kali ada perbedaan itu ya kita saling membantu juga. Dan masa-masa misalnya lagi dance atau lagi latihan vokal itu kita fokus banget. Tapi mungkin selain itu kalau misalnya udah balik drum atau apa, kita bisa beli juga gitu. Oh, oke. Selain kalian nih sebagai girl band, ada nggak sih kegiatan rutinnya mungkin di keseharian kalian ya, selain mungkin sekolah atau mungkin kuliah, mungkin kegiatan lainnya? Kita juga ngejalanin kalau selain fokusnya di latihan, kita juga ngejarin hobi kita sih. Ada yang hobi gambar, ada yang hobi traveling gitu misalnya. Jadi kita emang fokus banget ke sini. Berarti kalian sering banget ngabisin waktu bareng-bareng kan? Ada nggak sih kalau misalnya
kalian nih ngerasa klop banget dan emang kalian bakal sukses jangka ke depannya tuh mau kayak gimana goalnya selain kan ini udah sukses debut gitu. Kita ini untuk tahun besok ya. Untuk tahun besok kita udah banyak banget rencananya, mau banyak project. Kemarin juga kita belum sempat perform di stage. Kalau pasti banyak stage performances. Juga project-project yang tahun depan itu lebih fokus ke karakter-karakter individual kita. Oh, berarti masing-masing ke persona masing-masing gitu ya. Wah. Yeah. Kalau misalnya kalian nih kan fokus nih ke personal masing-masing gitu ya. Boleh nggak sih dikasih tahu dikit ya ke Sobat 7 nih, dari masing-masing kalian tuh apa sih yang mau kalian tonjolin nih? Mulai dari Sazu mungkin, atau mungkin Mikaela, atau Yasha. Kita mau tonjolin kalau kita itu akan terus stay true ke diri kita sendiri. Oke. Kalau Mikaela? Mungkin mau kasih tahu kalau misalnya kita berbeda, meskipun kita punya personality yang berbeda, tapi ketika jadiin satu, itu sebenarnya perpaduan yang bagus. Soalnya kan kita emang personality kan beda-beda gitu ya, jadi kan untuk project-project ke depan itu bakal lebih menonjolin personality sendiri-sendiri gitu. Kelihatan. Nah, ngebahas untuk personality yang beda-beda nih, gimana sih cara bonding kalian untuk dapet chemistry-nya? Karena kita beda-beda, cuman kita karena udah lama juga udah sering ketemu karena kita satu kan. Jadinya kayak emang kita tuh komunikasinya kan lancar gitu kan. Betul. Komunikasi sih kunci utamanya buat bonding gitu. Berarti komunikasi, dan pastinya karena kalian sering banget ketemu ini ya, kan udah jadi satu debut grup bareng gitu. Komunikasi kita tuh nggak jauh-jauh dari makanan. Selalu ngomongin makanan itu yang bikin kita ngebuat banget. Wah, berarti kita mau tahu nih, pasti Watermelon juga mau tahu nih makanan favorit dari masing-masing member nih apa sih? Aku suka sosis. Oke, berarti homemade ini sosis. Terus kalau misalnya yang lain? Aku suka green tea. Green tea, oke. Sweet gitu ya, berarti sweet things gitu ya. Kalau misalnya kalian tuh, ada nggak sih makanan yang bener-bener klop nih bertiga nih, kalau misalnya satu pesan ini pasti kalian semuanya mau gitu? Ketoprak sih Kak. Oh, berarti lokal juga ya, lokal juga ya. Oke, Blitzen, ada nggak sih plan di 2022 yang kalian bener-bener goal nih, harus di-reach di 2022 nih, selain kalian bilang tadi mau tampilin persona masing-masing, ada nggak sih main goal-nya dari Blitzen ini sendiri? Main goal kita itu nggak ada cuma satu doang, karena emang projectnya kayak tadi aku bilang banyak, bakal benar-benar nonjolin personality kita masing-masing, dan itu bakal banyak lagu, banyak performance, banyak MV, jadi tunggu aja, pasti senang banget Watermelon. Itu dia liputan kita bareng Blitzen, terima kasih Blitzen. Terima kasih Kak. Buat Watermelon, jangan lupa terus dukung Blitzen di MV-nya dan juga di semua platform sosial medianya. Minggu depan nonton lagi ya di Sobat 7 Kepo, karena kita akan datangkan narasumber yang gak kalah menariknya dari episode kali ini. Gue Rian, undur diri dan makasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.